Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika diskrit. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu konsep dasar dari matematika diskrit, yaitu logika. Nah, logika adalah fondasi dalam dunia matematika dan juga ilmu komputer. Dengan memahami logika, kita bisa belajar bagaimana cara berpikir secara sistematis, membuat keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah yang lebih efektif. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Yang kedua adalah penalaran. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, true, atau salah, false. Tetapi tidak keduanya. Dengan contoh, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau 2 ditambah 2 itu memang benar sama dengan 4. Lalu 2 tambah 2 sama dengan 6 adalah 6 itu adalah penjumlahan dari bilangan ganjil. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 6 itu adalah salah. Selanjutnya adalah hubungan logika dan proposisi. Logika mempelajari dengan cara menggabungkan proposisi, sedangkan proposisi adalah bahan dasar dari logika. Dengan operator logika menggunakan and, or, dan not, dapat dibentuk proposisi, majemuk, dan dilakukan penalaran formal. Contohnya adalah permainan gajah lebih besar dari tikus. Pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah pernyataan? Jawabannya adalah ya. Dan apakah ini sebuah proposisi? Ya. Karena ini pernyataan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dan apakah nilai kebenaran tersebut adalah proposisi, yaitu benar. Nah, selanjutnya adalah mengkombinasikan proposisi. Misalnya, P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q dengan notasi P dan Q. And disjungsi P atau Q dengan notasi P atau Q. Selanjutnya adalah ingkaran. Ingkaran atau negation dari P tidak Q tidak P dengan notasi P Q tidak P. P dan Q disebut sebagai proposisi atomik. Dengan kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, contoh proposisi adalah hari ini hujan. Itu adalah P-nya, dan Q-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. Kita buat dengan simbol P dan Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya dengan notasi OR. P atau Q, yaitu hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya adalah tidak P atau not P, yaitu tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, ini adalah contoh dari tabel kebenaran
Dengan kita misalkan 17 adalah bilangan prima dan yaitu benar, dan Q-nya bilangan prima selalu ganjil dengan konteks salah. Jadi kita buat P dan Q. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima itu selalu ganjil. Nah, ini adalah bentuk dari tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu dimulai dari T atau benar, benar, salah, salah. Nah, kalau yang Q itu kita bentuk menjadi benar, salah, benar, salah. Nah, benar-benar menjadi benar, dan benar salah menjadi salah, salah benar menjadi salah, dan salah-salah tentu saja menjadi salah. Itu kalau kita menggunakan dan. Nah, contoh selanjutnya kita menggunakan atau. Benar-benar sama dengan benar, benar salah sama dengan benar, salah benar sama dengan benar, dan salah-salah sama dengan salah. Nah, kalau menggunakan atau ini bisa disimpulkan bahwa dimanapun di antara situ ada yang benar, maka hasilnya adalah benar. Selanjutnya adalah P negasi Q. Langsung dibalik saja. Yang pertama benar salah, lalu yang negasi Q salah benar. Nah, selanjutnya adalah proposisi, tautologi, dan kontradiksi. Proposisi majemuk disebut tautologi jika semua benar untuk semua kasus. Nah, jadi kalau di dalam kasus itu bernilai true atau benar semuanya hasilnya itu, maka proposisi tersebut disebut dengan proposisi tautologi. Nah, sebaliknya, jika proposisi majemuk disebut kontradiksi, maka jika ia salah atau semua kasus, untuk semua kasus. Jadi kalau proposisi kontradiksi ini, itu hasil dari proposisi tersebut menghasilkan bilangan yang false atau salah. Nah, ini adalah tugas satu dari matematika diskrit. Nah, nomor satunya, ubahlah proposisi berikut ke dalam ekspresi logika dalam notasi simbolik. Yang A, seorang mahasiswa teknik informatika dinyatakan lulus mata kuliah matematika diskrit jika nilai UTS-nya di atas 70 atau tidak ada kuis yang bernilai 0. Nah, kita jawab di sini. Kita misalkan bahwa P sama dengan mahasiswa lulus, Q sama dengan nilai UTS di atas 70, dan R sama dengan ada kuis. Jadi dalam pernyataan tersebut kan tidak ada kuis, maka kita buat negasi R sama dengan tidak ada kuis. Dengan hasil kalimat, lulus hanya jika nilai UTS di atas 70 atau lebih dari 70, atau tidak ada kuis bernilai 0. Dengan ekspresi logika, P menuju Q dan atau negasi R lalu P. Nah, yang kedua adalah 1B. 1B. Nomor B, jika Ahmad hanya mengerjakan latihan pagi atau malam, tetapi tidak keduanya, maka syarat cukup agar nilai matematika diskrit baik adalah konsentrasi penuh saat belajar. Kita misalkan, P, Ahmad belajar pagi, dan Q, Ahmad belajar malam. Lalu R, nilai tugas baik, dan S, konsentrasi penuh.
pagi atau malam, tapi tidak keduanya menggunakan XOR SOR. Dengan hasil dari ekspresi logikanya, P atau Q dan negasi P atau negasi Q. Nah, ini adalah ekspresi logika dari hasil sederhananya P atau Q dan negasi P atau Q kita sama dengan menuju S dan R. Nah, kita bisa coba ya di sini. Nah, selanjutnya adalah nomor 1C. Tentukan kalimat ingkaran dari proposisi A di atas dalam bentuk ekspresi logika dan kalimat sekaligus. Nah, kita kan suruh menjawab sebagai ingkaran atau negasi dari P menuju Q atau negasi R. Kita gunakan P menuju Q sama dengan P dan negasi R, dan bisa disederhanakan menjadi P dan negasi Q dan R dengan kalimat mahasiswa lulus tetapi nilai UTS-nya tidak di atas 70 dan tidak ada kuis bernilai 0. Nah, selanjutnya adalah nomor 1D. Tentukan kalimat kontraposisi dari proposisi A di atas dalam bentuk ekspresi logika. Nah, yang pertama adalah kalimat yang nomor 1C tadi adalah kalimat ingkaran, dan nomor 1D adalah kalimat kontraposisi. Nah, kita jawab seperti ini. Kontraposisi dari A adalah P menuju Q, lalu negasi Q menuju negasi P. Disederhanakan menjadi negasi Q dan R menuju negasi P dengan kalimat jika nilai UTS tidak di atas 70 dan ada kuis bernilai 0, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Nah, selanjutnya nomor 2. Adi, Bagas, dan Chandra adalah 3 tersangka dalam kasus pembobolan brankas. Lalu Adi berkata Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah. Bagas berkata saya bersalah atau Chandra tidak bersalah. Selanjutnya Chandra berkata Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Diketahui bahwa tes poligraf menunjukkan Adi berbohong, sedangkan Bagas dan Chandra berkata benar. Pertanyaannya, tentukan siapa yang bersalah. Nah, dengan kasus logika Adi, Bagas, dan Chandra, kita misalkan P adalah Adi bersalah, Q Bagas bersalah, dan R adalah Chandra bersalah dengan pernyataan Adinya berkata Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah. Lalu Bagas berkata saya bersalah atau Chandra bersalah, dan Chandra berkata negasi P itu digunakan sebagai Adi tidak bersalah dan
dan Bagas yang bersalah. Diketahui bahwa Adi berbohong. Dan selanjutnya adalah Bagas dan Chandra berkata benar. Jadi, salah dinyatakan dengan negasi C atau negasi R sama dengan salah. Lalu, jawaban yang bersalah adalah Bagas dan Chandra, sedangkan Adi itu tidak bersalah. Nah, selanjutnya nomor 3, jelaskan tentang argumen dan sebagai contohnya selesaikan soal berikut ini. Buktikan bahwa argumen P menuju S dan Q menuju R atau P dan Q menuju S dan R merupakan benar, valid atau sahih. Gunakan tabel kebenaran untuk membuktikannya. Nah, contohnya di sini adalah P, Q, R, S, P menuju S, Q menuju R, P dan Q, P menuju S atau Q menuju R dan P dan Q. Selanjutnya adalah S dan R. Nah, kalau P-nya itu kita misalkan benar sampai 8 baris karena variabelnya itu adalah ada 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya baris ke-9 sampai 16 itu adalah salah. Nah, sedangkan yang Q itu kita buat benarnya 4, salahnya 4, benarnya 4, salahnya 4. Selanjutnya adalah R. R itu kita buat dengan benar 2, salah 2, benar 2, salah 2 sampai ke baris 16. Dan kalau S kita buat benar, salah sampai baris ke-16. Lalu P menuju S. Jadi P menuju S. P-nya benar, S-nya benar. Jadi benar. Selanjutnya P-nya benar, S-nya salah. Jadi salah. Selanjutnya ini sama seperti yang tadi. Sama ini sampai ke baris 9. Nih, karena di sini P-nya itu salah. P-nya salah, S-nya benar. Jadinya benar. Karena kalau P menuju S ini yang penting dia di bagian keduanya itu benar, maka hasilnya adalah benar. Benar sampai semuanya. Dari baris ke-9 sampai 16 itu pernyataannya benar. Selanjutnya adalah Q menuju R. Nah, kalau Q menuju R ini benar-benar jadi benar. Ini masih sama, benar-benar jadi benar. Ini benar salah menjadi salah. Ini benar salah menjadi salah. Lalu ini benar salah benar menjadi benar. Jadi ini sama saja kayak yang ini tadi, karena ini adalah menuju. Langsung saja kita masuk ke P dan Q. Nah, kalau P dan Q ini, P dan Q benar-benar menjadi benar. Benar salah, benar-benar menjadi benar.
benar-benar menjadi benar. Lalu yang baris kelima itu benar salah. Nah, kalau kita menggunakan dan ini, dapat disimpulkan bahwa kalau pernyataan pertamanya itu sudah benar, maka hasilnya itu semuanya benar. Tapi dan kita bisa membuat pernyataan bahwa pernyataan yang kedua itu bernilai salah, itu tidak mempengaruhi dari kebenaran tersebut. Jadi seperti contoh kepada tabel baris kelima, yaitu benar, salah, dan jawabannya adalah salah. Oh ini, oke, salah. Nah, kalau kita menggunakan dan ini, kita lihat dari sininya, dari pernyataan kedua. Kalau di sini bernilai salah atau pernyataan keduanya bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Oke, banyak salahnya. Nah, selanjutnya adalah ini, P menuju S dan Q menuju R dan P dan Q. Jadi ini kita pakai 3, benar. Hasilnya adalah benar. Salah, benar. Hasilnya adalah salah. Benar, salah, benar. Hasilnya adalah salah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin mendapatkan hasil yang benar, maka harus pernyataan ketiga pernyataan ini harus bernilai benar. Jika ada satu saja kesalahan atau pernyataan yang bernilai false, maka hasil dari tiga pernyataan tersebut adalah salah semua. Nah, selanjutnya adalah S dan R. Nih, S dan R ya. Nah, benar dan benar adalah benar. Salah dan benar adalah salah. Benar, salah adalah salah. Selanjutnya benar adalah benar. Salah, benar adalah salah. Nah, seperti itu. Sama seperti ini tadi. Jika yang kedua ada salah, maka hasilnya adalah salah. Dengan hasil akhirnya benar adalah benar. Salah adalah salah. Salah, benar adalah benar. Kenapa salah dan benar adalah benar? Karena dapat disimpulkan bahwa semua hal yang ada di sini adalah jika bernilai true. Jadi ini termasuk ke dalam argumen tautologi. Karena hasil akhirnya bernilai benar semua. Nih, salah itu menjadi benar. Nah, dengan contoh kalimat, jika kamu mendapatkan nilai A, maka jika kamu mendapatkan nilai di atas 80, maka dosen akan memberikan kamu nilai A. Jadi, jika ini contohnya adalah salah. Jika kamu tidak mendapatkan nilai 80, maka dosen tidak memberikan kamu nilai A.
dan itu terjadi, yaitu benar. Dengan kesimpulan, hasil akhirnya adalah benar. Jadi, kolom terakhir semuanya bernilai T atau benar. Maka, argumen adalah tautologi, valid atau sahih. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.